Masih di Sindo Siang pemirsa, lagi-lagi oknum pejabat nakal terjaring radar KPK. Dan kali ini pejabat Bea Cukai yang harus gigit jari. Tak tanggung-tanggung dari hasil OTT di Jakarta dan Lampung, petugas menyita tumpukan uang tunai hingga emas seberat 3 kilogram. Juru bicara KPK mengatakan selain menyita barang bukti uang tunai yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing, KPK juga menangkap sejumlah orang di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai atau setara Eselon II. Penangkapan terkait dugaan korupsi impor. Yang bersangkutan pejabat Eselon II di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kilogram emas. Soal importasi itu terkait importasi apa? Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Selain di Jakarta dan Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi juga gelar operasi tangkap tangan di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pihak kantor pelayanan pajak Pratama Banjarmasin di kawasan Lampung Mangkurat membenarkan adanya pejabat yang diamankan KPK untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara PLT Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kalselteng Tri Wibowo menyatakan otoritas pajak menghormati langkah-langkah yang diambil para penegak hukum dan akan bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti temuan KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggapi operasi tangkap tangan KPK di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin dan mantan pejabat di Ditjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa akan jatuhkan sanksi pemberhentian jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terbukti terlibat. Hasilnya OTT itu, kalau memang orang pajak dan bea cukai yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh menjudge ya. Pak, tadi Bapak bilang Nanti kita akan non-job kan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nih. Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Pemirsa, nama Riza Khalid kembali mencuat di radar Kejaksaan Agung. Buronan kasus tata kelola minyak mentah ini sudah terdeteksi posisinya, yakni ada di salah satu negara ASEAN. Kejaksaan Agung mengendus keberadaan tersangka kasus tata kelola minyak mentah Riza Khalid yang telah menjadi buronan internasional usai Interpol terbitkan Red Notice. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Riza Khalid berada di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN.
Namun demikian, Kejagung tak bisa menangkap langsung buronan tersebut dan harus mengikuti hukum di negara Riza Khalid berada. Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya, negara di wilayah ASEAN. Informasi penyidik, tapi pastinya saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya red notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya red notice tidak serta-merta langsung dapat kita menangkap. Ini kan ada di negara lain dan tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukumnya yang berbeda. Ini perlu pendekatan, baik itu diplomasi hukum, yang jelas nantinya kita akan tetap berkoordinasi dengan satgas terkait. Red Notice Riza Khalid resmi terbit pada 23 Januari 2026. Dengan terbitnya Red Notice ini, gerak Riza Khalid semakin terbatas. Kejagung pun berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera menangkap saudagar minyak tersebut. Pemirsa, Istana Presiden mendadak jadi tempat reuni para diplomat senior setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan mantan Menlu dan Wamenlu dari berbagai era. Dalam kesempatan ini, Presiden membahas keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Trump dan isu internasional lainnya. Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, antara lain Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patijalal, dan Alwi Shihab. Sementara menurut Menteri Luar Negeri periode 1999 hingga 2001, Alwi Shihab menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain salah satu isu yang utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait Board of Peace. Alwi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadi topik diskusi penting. Kalau misalkan ada yang disampaikan kepada Pak Presiden mungkin. Kita baru saja tadi selesai melakukan pertemuan dan saya kira ini merupakan satu rangkaian pertemuan yang akan dijadwalkan secara rutin dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai satu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Saya kira ya kan Pak Presiden panggil kami ini yang bekas Menlu untuk memberikan masukan, pendapat kami bagaimana. Itu aja. Jadi ya saya udah ada masukannya, tapi nggak boleh saya sampaikan sekarang. Saya nggak boleh disampaikan di depan Presiden. Kalau enggak poin pentingnya aja Pak. Kira-kira garis besarnya mungkin Pak. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan. Soal Board of Peace mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal Board of Kan Peace. nanti dibahas. Justru itu Board of Peace itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah, itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke Ya, ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah, itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti. Ya, jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi nggak Pak? Nggak. Presiden tentu punya
pandangan kenapa dia mesti ikut. Dan itu ada alasan-alasannya. Dan saya kira alasan-alasannya valid. Pak Wi mendukung itu nggak sih Pak, Indonesia untuk masuk? Pandangan Pak Wi mendukung? Mendukung lah. Mendukung. Masa nggak mendukung? Berarti penting Pak Indonesia bergabung dengan PBB. Penting. Ada alasan untuk bergabung. Ada alasan. Oke? Meskipun tidak ada perwakilan dari Palestina Pak yang terlibat. Justru itu yang perlu bagaimana diperbaiki di dalam. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong. Jangan begitu dong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina. Jangan hanya Israel aja yang diperhatikan. Nah, itu kira-kira yang saya akan sampaikan. Ini sudah bocor nih. Banyak dibahas mengenai resiko, ya. Banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, ya. Dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung, ya, dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini, ya. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Ya pemirsa, bukan hanya diplomat senior, sebelumnya juga Presiden Prabowo mengundang 16 ormas Islam ke istana. Hasilnya, 16 ormas Islam sepakat mendukung Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya menyebut mendapatkan sejumlah penjelasan dari Presiden terkait upaya membantu Palestina. Gus Yahya juga menyebut sebanyak 16 ormas Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren menyatakan sepakat mendukung langkah strategis pemerintah memperjuangkan rakyat Gaza. Agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace jika sudah tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Indonesia dari kondisi di Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia jadi salah satu negara yang menyatakan bergabung dan menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss 22 Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, 17 triliun rupiah jelas bukan angka yang kecil untuk iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza. Menkyu Perbaya pun tegas menyebut sumbernya bakal memotong jatah Kemenhan. Jika angka tersebut masih kurang, anggaran sektor lain siap-siap terkena geser lewat realokasi.
Nanti kita lihat kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasi kan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 triliun itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak? Aman. Masih ada space yang masih dipakai. Sebagian ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu di situ bisa dipakai. Pemirsa, kritik pedas soal hukum kembali disampaikan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Samad menegaskan indeks persepsi memperhatikan bukan sekedar angka, tapi bisa berdampak serius pada kepastian dunia usaha. Penegasan tersebut disampaikan Abraham Samad dalam diskusi panel yang digelar di Jakarta. Abraham menilai lemahnya penegakan hukum bersumber dari praktik korupsi di lingkungan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Senada dengan itu, dosen hukum Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut kondisi penegakan hukum saat ini sudah menyimpang dari prosedur. Ferry mencontohkan praktik persidangan hingga dini hari yang dinilai merugikan terdakwa dan penasihat hukum serta mencederai prinsip keadilan. Karena IPK kita masih rendah, maka kita harus merubah strategi pemberantasan korupsi kita. Kita harus fokus kepada area-area tertentu. Oleh karena itu kalau Anda lihat apa yang diamanahkan oleh United Nations Convention Against Corruption, itu dia mensyaratkan kalau IPK mau cepat naik secara drastis, maka harus menyentuh yang namanya judicial corruption. Selain judicial corruption, ada 4 lagi. Foreign bribery, kemudian trading influence, kemudian illicit enrichment, dan yang keempat commercial bribery. Ada beberapa contoh, jadi yang saya presentasikan itu hasil penelitian, yaitu hipotesa belum selesai ya. Yang kita lihat itu tidak profesional. Misalnya ada perkara persidangan sampai jam 2 malam. Itu apa-apaan, itu hak terdakwa untuk dilindungi. Dalam studi ya, batas waktu profesional itu jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Nah, Indonesia mengabaikan prinsip itu hingga jam 2 malam. Bagaimana orang akan fokus membela dirinya kalau sebuah perkara ditangani sampai jam 2 malam? Ya pemirsa, komika Panji Pragiwaksono akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Jumat besok. Meski terbiasa mengkritik lewat tawa, kali ini Panji tegas menyatakan tidak akan mangkir dan siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Jadi terlapor atas tayangan mensrea, komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Saya akan jalanin prosesnya saja, saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir. Dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya, saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah. Sebelumnya komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya mengirimkan undangan panggilan klarifikasi terhadap komika Panji Pragiwaksono atas 5 laporan polisi dan 1 pengaduan atas tayangan Mensrea. Surat panggilan sudah dikirim kepada Panji untuk hadir pada Jumat mendatang. Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Jadi, untuk proses, ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama, sehingga penyidik berpikir untuk menghemat penghematan waktu, dipanggil secara satu waktu dalam 5 perkara.